Bapa. Bapa ini adalah pribadi yang pertama. Terus Tuhan ini disebut Bapa. Kenapa Bapa? Karena dia adalah seorang pencipta. Sifat seorang pencipta pada ciptaannya adalah mengasihi, seperti seorang bapa pada anaknya. Itulah kenapa disebut Bapa. Oke, Bapa. Bapa memiliki firman. Firman itu adalah kata-kata. Di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke, Allah ini aku nanti jadi Bapa. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa. Sudah jelas, Yohanes 1 ayat 1. Berarti ada berapa Tuhan itu? Jadi yang Elohim itu yang mana? Yang Elohim tadi yang mana? Itu kan bahasa Ibrani-nya. Oke, saya nanya, Bapa dan Allah beda apa sama? Bapa dan Allah. Loh, Allah itu bahasa dari akun yang lain, apologet Islam yang lain. Allah itu tidak boleh saya gunakan karena Allah itu adalah bahasa Arabik. Ya, tadi kan udah pakai Elohim atau Bapa, nggak masalah. Yang masalahnya tadi kan nyebutnya namanya Elohim. Yang mana itu yang Elohim? Bapa, Anak, yang mana? Enggak gini loh ya. Kalau kita pakai dalil, nanya ke Musa, ke Yesus gampang. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa satu. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Udah, selesai perkara. Tapi kalau nanya ke Kristen, dibuat muter-muter itu ya. Katanya Esa satu. Nanti ditanya satu-satu. Lebih dari satu nantinya. Gimana itu? Yang bilang lebih dari satu siapa? Jadi sekarang coba saya nanya, Bapak itu Tuhan apa bukan? Bapak itu Tuhan. Oke, Yesus Tuhan apa bukan? Yesus itu Tuhan. Nah, Roh Kudus Tuhan apa bukan? Roh Kudus itu Tuhan. Ya sudah. Kalau saya nanya ke Yesus, Yesus siapa Tuhanmu? Satu-satunya Allah yang benar itu ya Allah, Tata. Mana dalilnya? Yohanes 17 ayat 3 atau Markus 12:32. Yohanes 17 ayat 3. Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya. Harus saya bukain di mana ya, bentar. Ya buka saja. Oke, sementara Bang Salto, membuka Alkitab, Bang Tata. Tadi Bang Tata bilang gini, di kekristenan itu katanya Esa, tapi 3. Esanya gimana? Katanya Esa 1 gitu. Nah sekarang aku mau nanya, saya bisa jelaskan. Silakan, nanya apa? Sebentar dulu Bang Salto, sedikit. Bineka Tunggal Ika, artinya apa Bang? Bang apa? Bahasa Esa Israel itu satu sudah. Sebutkan nama itu. Nah itu sama aja Bang Tata. Jadi ada satu istilah yang merujuk pada satu kebersamaan atau satu hakikat atau kebersamaan. satu esensi. Maksudnya Allah itu punya kebersamaan gitu. Enggak, contoh bang, masuk bangun. Bineka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah kata Esa ini yang dipakai oleh Yesus ketika mengatakan Tuhan kita Esa di kitab Matius, ya sama aja gitu loh. Ada yang dikatakan waktu dia menjadi manusia namanya Yesus, disebut dia anak Allah, disebut waktu dia menjadi manusia, kata siapa itu? Waktu dia jadi manusia itu kata siapa? Kata dia kata Yesus dalam diri. Aku akan datang menyatakan diri. Oke, coba nanya ke Yesus. Yesus, emangnya kamu itu Tuhan menjelma jadi kamu? Enggak, Tuhanku tetap di surga. Markus 12:32, Markus 23 ayat 9. Jadi, kata siapa Tuhan itu menjelma jadi Yesus? Kata Yesus Tuhannya tetap di Oranos langit. Kecuali pagan, dewa itu menjelma jadi manusia gitu loh. Bukan samawi. Samawi itu apa? Sama langit. Tuhan itu di langit, tidak mau turun. Emang dia menjanjikan aku akan datang. Oke. Menjanjikan seperti itu, Bang. Aku akan datang, turun sendiri menjadi manusia gitu. Dari dulu sampai sekarang, tidak pernah Israel menunggu Tuhan turun itu. Menunggu Mesias. Mesias itu penyelamat sebagaimana Musa, Daud. Andaikan Tuhan di perjanjian lama akan turun menjelma jadi manusia, otomatis sekarang Israel masih menunggu dong. Gak ada kok dari dulu sampai sekarang. Yang ditunggu Mesias. Mesias itu apa? Raja, penyelamat. Seperti Musa, Daud. Gitu loh. Terus di Yohanes 17 itu ayat yang ke-6, Yesus juga berkata,
namamu yang engkau berikan kepadaku, ya namanya kan Yesus kan. Ya, bukan cuma Yesus. Yahya juga, Yohanes juga pemberian dari Tuhan itu. Enggak, ya Yohanes enggak berkata seperti itu, tapi Yesus berkata kepada bapaknya itu gitu loh. Nah di sini apakah cuma Yesus? Nama Yesus itu di Israel dulu satu-satunya? Kan banyak nama Yesus itu. Atau Yesua itu. Coba dibaca lagi ayat itu tentang namamu yang kau berikan kepadaku. Itu pemaknaannya banyak yang nama Yesus. Ada Yesus pemain bola juga ada. Iya, tapi yang namanya Yesus Kristus cuma satu. Ayat tersebut bukan banyak, kepada nama tapi Yesus. kalau Yesus Kristus cuma Jesus Christ itu gitu loh. Nah tadi abang bertanya kepada Bang Salto, siapa nama Tuhan kamu? Dia bingung jawab. Karena setiap umat yang ada di muka bumi ini akan berbeda memanggil nama Allah. Orang Batak manggilnya Debata Jehovah, orang Jawa beda lagi. Nama Bangsa Allah. Indonesia Yesus Kristus, orang Inggris Jesus Christ. Entah kalau nanti begitu. orang Yahudi manggilnya kita nggak tahu, entah Yahweh. Jadi entah sebenarnya nama pribadi Tuhannya orang Kristen siapa sih, nama patennya gitu loh. Biar nggak di copy paste orang gitu loh. Nama patennya siapa? Ya kalau dia bilang sendiri kan Yesus. Ya Kalau udah. kita tahu bahasa Indonesia, kita kan belum ngerti. Ya udah, Yesus sudah dijawab. Jadi besok-besok Pak Salto kalau ditanya siapa nama Tuhanmu? Yesus. Udah, jangan diputer. Jangan diputer lagi firman telah menjadi manusia bla bla bla. Jangan dipanjangin karena minta nama doang gitu tadi. Makanya didengerin. Ya terusin lagi Tat. Kayaknya Pak Salto tuh udah paham tuh Tat. Lanjut Tat. Pak Salto, Pak Nungking. Pak Salto silakan. Elohim, Adonai. Kok lari ke Elohim lagi? Kan Yesus. Dengarkan dulu. Itu kan sebutannya. Nah, Waduh. kalau nama aslinya siapa? Nanya nama asli gini. Dia disebut sesuai dengan sifat-sifatnya. Kalau nama asli pribadi apa? Artinya juga Tuhan, kodratnya sama Tuhan. Gini loh Bang Salto. Kalau dalam Islam ya, nama pribadi itu ya Allah. Kalau nama sebutan banyak, 99. Wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahimul malikul qudus sampai 99. Nah kalau Kristen, nama pribadinya siapa? Elohim, sudah dibilang juga. Di mana dalilnya? Mana bisa, itu kan terjemahan. Kalau saya cari dalam bahasa Ibrani baru ketemu. Ya makanya kalau Islam nama pribadi itu seluruh dunia ya Allah. Kamu pergi ke Inggris, siapa Tuhanmu ke orang Islam? Allah gitu. Karena mereka memang berpacu pada bahasa Arab. Ya Kata-katanya makanya di bahasa Tuhan Arab itu ya sama satu. sebutannya. Namanya juga ya gitu, seluruh dunia seharusnya jangan beda-beda. Ya udah tadi kutianya nama Tuhannya Elohim berarti Yesus bukan Tuhan. Udah. Ya Salto ya. Coba lihat di Toh, bahasa dengerin dulu, Indonesia dan Toh. juga bahasa Ibrani. Apakah Toh. sama namanya? Tidak. Iya Karena toh, itu dengerin dulu terjemahan. toh. Nama Tuhanmu Elohim berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Loh, Yesus itu kan nama manusianya. Nama Oh, Tuhan. nama manusianya ya, nama manusianya Yesus, nama Tuhannya Elohim. Sang Firman saat turun menjadi manusia. Sang Firman Manusia lagi, itu gue bilang juga. disebut Yesus. Tat. Nama manusianya Tuhanmu Yesus. Nama sebenarnya Tuhannya adalah Elohim. Begitu ya, jadi dua nama ya. Nama pangnya siapa nama pangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa warahmatullahi apa itu adalah satu. Ini loh, Wak, nama manusianya Yesus, nama ketuhanannya Elohim. Edun. Di mana ayatnya Elohim? Coba tunjukkan di perjanjian baru. Di perjanjian baru Bang Salto, tunjukkan nama Elohim coba. Di perjanjian baru ya. Saya bilang nggak bisa. Itu Kasihan Elohim dia, bahasa dia belum Ibrani. ngerti Bible. Terjemahan tidak Dia ada. ngerti Elohim. Terjemahan bahasa Indonesia tidak ada. Oh, kalau di Ibraninya coba di Ibraninya. Di Ibraninya, perjanjian baru ya. Nggak punya. Apalagi itu dipersulit. Tapi saya bisa Ya udah lah. tunjukkan. Saya bisa tunjukkan di Alkitab bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Tuh kan, catat ya. Sejak Yohanes- sejak kapan Yesus dan Bapa menyatu? Bukan menyatu. Mereka itu satu. Ya satu kan berarti nggak bisa dipisah toh. Mereka tidak terpisah. Iya, jadi Yesus dan Bapa selalu bersatu, tidak pernah berpisah gitu ya. Memang tidak berpisah. Bagaimana sih? Waktu dibaptis berpisah dia. Dibaptis terpisah. Bagaimana ceritanya?
Satu di Sungai Yordan, satu di surga. Satu di surga, satu di neraka. Lah, Nah, waktu Yesus dibaptis kan berpisah, Bang. jelaskan definisi berpisah. Ya satu di surga, satu di bumi berpisah. Baca raya dulu, baru bisa. Iya. Urus ke KUA. Menurut Anda, Tuhan itu terbatas tempat atau tidak? Tuhan itu tidak membutuhkan tempat. Tidak terbatas tempat. Waktu, tempat, dimensi tidak terbatas, tidak membatasi Tuhan. Tapi Yesus datang ke bumi membutuhkan tempat. Dia mengambil bentuk manusia. Manusia sifatnya bagaimana? Oh, berarti Fisik itu membutuhkan tempat. berarti Yesus waktu di bumi bukan Tuhan dia. Yesus memiliki 100% ketuhanan dan juga manusia. Ini sifat Yesus. Oh, berarti Tuhan butuh tempat kalau begitu masuk ke dalam diri manusia. Oh, tentu masuk dalam diri manusia. Sejak kapan Tuhan masuk dalam diri manusia? Berarti Yesus bukan kalau begitu Yesus bukan Tuhan dong kalau begitu. Yesus Tuhan. Iya tuh, yang di dalam diri Yesus apanya yang Tuhan? Yesus adalah Tuhan. Iya, apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Kepalanya kah? Dengerin dulu. Pribadi Yesus. Dengerin dulu, yang Tuhan dalam diri Yesus ini, kepalanya kah, kakinya kah, atau seluruh badannya? Pribadi Yesus adalah Tuhan. Berarti Yesusnya adalah ini, manusia. berarti fisiknya adalah Tuhan. Manusia. Mana ada Loh, Tuhan punya apanya, fisik? terus apanya yang Tuhan? Pribadinya, paham tidak? Pribadi Yesus itu tergolong fisiknya atau tidak? Loh, pribadi sejak kapan fisik? Jadi kamu pribadimu apa? Roh saja. Pribadi itu bukan fisik. Apa? Sudah jelas. Pribadi itu apa? Kalau gitu pribadi Allah Anda apa? Kok lari ke Allah sih? Ke Yesus dulu. Loh, itu seperti cara Anda. Pribadi Yesus itu terdiri apa sih, bro? Yesus itu ada jasmani, ada rohani, toh? Betul nggak? Tentu. Oke. Apanya yang Tuhan antara jasmani dan rohani? Jasmaninya tentu itu manusia karena Tuhan bukan. Rohaninya? Rohaninya sudah pasti roh, tapi rohnya ini apakah Terus manusia? apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Apanya yang Tuhan? Hakikatnya di dalamnya itu loh. Esensi Di dalam apanya? Di dalam ususnya, dalam perutnya, apa dalam apanya? susah menjelaskan. Tapi saya bisa tunjukkan ayat-ayatnya. Coba tunjukkan yang mana yang Tuhan dalam diri Yesus, dalam ususnya kah, dalam apanya gitu loh. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Iya, satu apa dia? Satu kelurahan kah, satu keluarga kah, satu RT kah gitu? Satu apa, bro? Ya, satu. Mengerti arti kata satu tidak sih? Satu. Iya, satu apa dia? Aku nggak bisa jawab tubuh karena Nggak bisa jawab. aku nggak bisa jawab. Soalnya permasalahannya, bro, Yesus ini kan pernah jadi bayi, umur sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 30 hari kan, 30 tahun begitu. Karena dia juga manusia. Nah, berarti dia bukan Tuhan kalau dia manusia. Mana aja manusia bisa ngelakuin mujizat. Oh, jadi kalau dia bermujizat dia Tuhan. Dia melakukan mujizat atas dirinya sendiri, tidak atas nama siapapun. Loh, Anda nggak baca kali Yohanes 11. Dia itu Yohanes waktu 11, dia dengerin dulu, dengerin. Waktu dia bermujizat, dia mengucapkan syukur kepada Bapaknya. Itu menunjukkan dia Bahwa- merendahkan dirinya, membatasi dirinya sebagai manusia, menunjukkan dirinya sebagai Oh, manusia. berarti Tuhan bisa direndahkan. Mana ada Tuhan direndahkan? Dia Nah, itu merendahkan. digebuk di tiang salib, direndahkan, Bang, dilecehkan. Lah, bagaimana sih konteksnya ini? Itu di tiang salib diapain? Itu di tiang salib diapain? Coba tadi Nah, saya tanya dulu, itu di tiang salib diapain? yang mana tadi? Tadi Anda sebut ayat berapa? Waktu bermujizat menghidupkan Lazarus. Oke. Lu ada Bible nggak di situ? Semua. Hah? Kitabnya berapa? Ya kitab. Lu ada Bible nggak di situ? Ada. Oke. Buka Yohanes 11 41. 41. Iya. Oke, saya baca ya.
Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas langit berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Nah, Karena engkau mendengarkan aku. Itu mengucapkan syukur. Baca terus dulu 41 sampai ke bawah coba. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. No, dia utusan dia di situ. Bukan Tuhan dia. Nah, kena. Dalam pikiran Anda utusan sama dengan bukan Tuhan. Kena dia. Enggak, waktu Yesus bermujizat menghidupkan Lazarus, dia Tuhan atau utusan Tuhan? Lihat konteksnya. Konteks lagi. Itu Nggak tinggal jawab, bro. Bro, kau harus jujur lah. Janganlah lawan Bible-mu. Kamu barusan baca, dengerin dulu. Kamu barusan baca. Kamu barusan baca, dengerin dulu. Kamu barusan baca. Yang kau barusan baca itu, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan di situ? Dalam konteks apa dulu? Yang kau barusan baca itu loh. Dia itu Tuhan, tapi juga utusan Tuhan. Kenapa bisa utusan Tuhan? Di mana ada tertulis di situ Yesus Tuhan? Ya, loh, kalau nunjukin di mana dia adalah Tuhan, aku nunjukin ayat lain dong, nggak boleh. Ya udah, pakai ayat lain. Di mana? Di mana Yesus mengaku Tuhan? Di mana? Yohanes 10 ayat 30. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Ya, kalau Yohanes 14:28 bagaimana? Coba baca. Tunggu. Yohanes 14. Ya. 8. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, jelas kan? Mana lebih besar Yesus daripada Bapaknya? Makanya lihat konteksnya. Ini konteks lagi. Tentu. Lu kalau kena konteks melulu. Lihat yang dikatakan Yesus di ayat atasnya. Yesus berkata, dengerin, kau udah baca. Kalau habis membaca itu, jangan dibantah bacaannya. Yesus berkata di situ, Bapa lebih besar daripada aku. Anda percaya nggak tuh omongan Yesus? Tentu. Oke, berarti yang mana yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Apa? Kalau Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku, yang mana yang Tuhan? Yang lebih besar atau yang lebih kecil? Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil di sini. Yang mana yang Tuhan di situ? Bapa atau Yesus? Mana bisa begitu? Kan di sini Ya Yesus. kamu barusan baca loh. Kamu ini membaca kok nggak ngerti bacaanmu loh. Harus dibaca dari awal kalau Anda mau. Ya udah, silakan baca dari awal. Ya udah, baca aja dari awal, nggak apa-apa. Kita tunggu kok. Tidak perlu saya baca dari awal, langsung saya simpulkan saja karena saya sudah tahu ini. Ya udah, simpulnya apa? Yesus dalam beberapa kondisi tergantung dia sedang berbicara dalam konteks apa. Dia akan konteks apa? Saat dia berbicara sebagai manusia, tentu dia akan merendahkan dirinya. Oke. Dan juga mengagungkan Allah. Tapi jika dia berbicara dirinya sebagai Tuhan, maka tidak ada yang kata-kata seperti dia merendahkan dirinya, tidak ada. Merendahkan bukan berarti direndahkan. Merendahkan di sini saya harusnya mungkin menggunakan kata membatasi dirinya. Kau sendiri, kamu membantah omonganmu sendiri loh. Merendahkan dirinya bukan berarti merendahkan. Kamu ini ngomong apa? Iya, dia merendahkan itu, dengerin dulu bro. Kalau sudah merendahkan berarti dia rendah. Kalau meninggikan dia tinggi gitu. Kalau menenggelamkan dirinya ya tenggelam. Kalau menerbangkan dirinya dia terbang. Merendahkan dirinya ya rendah. Kamu sendiri yang ngomong tapi kamu yang bantah omonganmu, Dok. Begini, jika seorang dosen